Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Mr. Wan channel. Today we are going to talk about one of the most important thing when we want to learn English. Yes, it's grammar time. We are going to talk about tenses. Pada hari ini Mr. Wan akan coba dalam video ini membuat sebuah ringkasan atau penjelasan tentang ringkasan tenses ya. Kurang lebih ada 16 tenses dibuat dalam sebuah video. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan mudah. Tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja ya di dalam bahasa Inggris ya, tentunya berdasarkan waktu dan sifat kejadian. Nanti kurang lebih ada 16 tenses yang akan dijelaskan. Mudah-mudahan di akhir video sahabat semua bisa memahami, bisa mengaplikasikan yang di lapangan. Tetapi sebelum dilanjut jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for your support. Well, if you're ready, we can begin now. Alright everyone, welcome back again to Mr. Wan channel. Kali ini Mr. Wan akan coba menjelaskan 12 tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tenses itu ada 16 ya, tetapi setelah dipelajari ternyata hanya ada 12 yang sering digunakan dalam kehidupan kita. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas bersama-sama ya. Oke. Pengertian, tenses adalah bentuk kata kerja yang perubahannya tergantung waktu dan sifat kejadian. Kemudian berdasarkan waktu kejadian bisa dilihat di timeline di sini ya. Ada yang namanya past untuk kegiatan di masa lampau, kemudian present untuk kegiatan di masa sekarang, dan future untuk kegiatan di masa yang akan datang. Jadi berdasarkan waktu kejadian ini tenses dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah present tense untuk yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua past tense untuk yang sudah terjadi. Dan yang ketiga future tense ya, untuk yang akan terjadi, artinya sebuah rencana. Sedangkan berdasarkan sifat kejadiannya, simple. Yang pertama adalah simple tense untuk kegiatan yang tidak sedang dalam proses ya. Kemudian yang kedua continuous tense, artinya untuk kegiatan yang sedang dalam proses. Continuous tense ini dikenal juga dengan istilah progressive ya, artinya suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian perfect tense untuk kegiatan yang sudah selesai. Dan yang terakhir adalah perfect continuous tense untuk kegiatan yang sudah selesai. Jadi berdasarkan sifat kejadian ini dibagi menjadi 4 ini. Apabila kombinasi tersebut digabung maka akan menjadi 12 tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat dalam tabel ini ya sahabat. Berdasarkan waktu tadi dibagi 3, present, past, dan future. Kemudian berdasarkan sifat kejadiannya itu ada yang simple yang tidak sedang dalam proses, continuous artinya yang sedang dalam proses, perfect yang sudah selesai, perfect continuous yang sudah dan sedang berlangsung ya. Nah, maka akan menjadi 12 tense ini. Yang pertama simple present tense, yang kedua present continuous tense, kemudian yang ketiga ada present perfect tense, dan yang keempat ada present perfect continuous tense. Kemudian yang berikutnya simple past. Berikutnya juga ada past continuous tense. Kemudian juga past perfect tense, past perfect continuous tense, dan sampai ke future perfect continuous tense ya. Apabila dikombinasikan akan menjadi 12 tenses ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama simple present tense. Simple present tense is used to indicate facts, habitual actions, or regular action. Jadi simple present tense ini digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Kemudian juga kebiasaan kita sehari-hari dan kegiatan yang diulang-ulang. Secara detail dan lengkap Mr. Wan sudah buat video tentang simple present tense. Ada di video sebelumnya, silahkan dipelajari ya. Karena ini hanya review saja ya, rangkuman 12 tenses. Kemudian yang berikutnya
pattern atau rumus dari simple present tense untuk kalimat positive sentence, subjek ditambah verb ke-1 ditambah s atau is plus objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah do atau does ditambah not atau juga bisa disingkat menjadi don't atau doesn't ditambah verb ke-1 ditambah objek. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, do atau does kemudian ditambah subjek tambah verb ke-1 ditambah objek. Dan ini harus diperhatikan sahabat ya, ketika subjeknya they, we, are, you, ketika subjek pronounnya ini they, we, are, you, maka untuk kalimat positif sentence-nya, untuk kalimat positif hanya verb ke-1 saja, tidak ditambah s atau is. Dan untuk kalimat negatifnya ditambahkan do not atau disingkat menjadi don't. Kemudian ketika subjeknya she atau he orang ketiga tunggal atau it untuk tadi kata benda, kalimat positifnya ditambah verb 1 ditambah s atau is. Nah, aturan main bagaimana cara menambah s atau is ada di video saya sebelumnya tentang simple present tense. Untuk kalimat negatifnya does not atau disingkat menjadi doesn't. Kita lihat contohnya. He reads a novel every day. Dia membaca sebuah novel setiap hari. Artinya kegiatan ini menjadi kebiasaan dia dan diulang-ulang. Maka menggunakan simple present tense. Tidak sedang dalam proses, tapi kegiatan ini menjadi kegiatan yang diulang-ulang atau habit ya, kebiasaan. Untuk kalimat negatifnya, he doesn't read a novel every day. Karena he adalah orang ketiga tunggal, maka ditambahkan s verb ke-1 yang dalam positif. Dan kalimat negatifnya menggunakan does not atau doesn't. Kemudian untuk kalimat tanyanya, does he read a novel every day? Untuk menjawab pertanyaannya bisa menjawab dengan yes or no question, yaitu yes he does or no he doesn't. Oke. Dan yang berikutnya adalah keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple present tense, yaitu every day, once a week, satu kali dalam seminggu, atau once a month, once a year, ya, dan berikutnya. Kemudian twice a day, 2 kali dalam sehari, atau twice a week, twice a month, twice a year. Dan juga ada always, usually, often. Nah, di video saya sebelumnya saya jelaskan secara rinci detail tentang adverb of time. Jadi ada adverb of quantity, ada adverb of frequency. Nah, ini yang adverb of frequency-nya ada di penjelasan detailnya ada di simple present tense di video saya sebelumnya. Baik, kita lanjut. Untuk yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense is used to express an activity that is in progress at the moment of speaking. Oke, jadi untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada saat berbicara atau at the time or moment of speaking, di mana pattern atau rumus atau pola yang digunakan untuk kalimat positif, subjek ditambah to be atau auxiliary verb is or am, are, ya, ditambah verb ing form atau verb ing ditambah objek. Untuk kalimat negatifnya tinggal menambahkan not setelah auxiliary verb atau to be, kemudian tambah verb ing tambah objek. Dan untuk kalimat tanya, to be-nya atau auxiliary verb-nya ini dikedepankan sebelum subjek, ditambah subjek, ditambah ing form, ditambah objek. Dan perlu diingat, ketika subjeknya they, we, you, maka auxiliary verb-nya atau to be-nya menggunakan are. They are, we are, you are. Untuk negatif sentence-nya atau kalimat negatif tinggal menambahkan not, are not atau aren't. Sedangkan untuk subjek pronoun-nya I, maka to be-nya adalah am. Negatifnya ditambahkan not, am not. Kemudian untuk subjeknya she, he, it, to be-nya menggunakan is. Kalimat negatifnya menambahkan not, is not, atau disingkat menjadi isn't. Kita lihat contohnya. Untuk kalimat positif, I'm listening to the radio now. Saya sedang mendengarkan radio sekarang. I'm not listening to the radio now. Am I listening to the radio now? Ya, itu kalimat tanyanya.
Kemudian at the verb of time yang sering digunakan dalam present continuous tense itu bisa menggunakan now, sekarang, at present, at this moment, right now, tonight. Ya. Berikutnya, yang ketiga adalah present perfect tense. Present perfect tense is used to express the idea that something happened or never happened before now at an unspecified time in the past. Jadi present perfect tense ini digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah ide atau sesuatu yang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi sebelum sekarang, ya. Jadi sudah berlangsung sebelumnya at an unspecified time in the past, artinya pada suatu waktu yang tidak spesifik, ya, atau tertentu, ya, tidak jelas waktunya, ya, tapi sudah berlangsung sebelum berbicara, ya. Tetapi present perfect tense ini juga digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai sebelumnya dan baru selesai pada saat berbicara. Itu juga menggunakan present perfect tense. Kita lihat pattern atau rumus atau polanya. Untuk kalimat positif, subjek ditambah have or has ditambah past participle atau verb ketiga ditambah objek, ya. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah have or has ditambah not tambah verb ketiga tambah objek. Untuk kalimat tanya, kemudian auxiliary verbnya atau have atau has-nya kedepankan sebelum subjek tambah subjek ditambah verb ketiga ditambah objek. Yang perlu diingat adalah ketika subjek pronounnya they, we, you, I, maka auxiliary verbnya atau to be-nya menggunakan have. Negatif sentennya tinggal menambahkan not setelah have. Have not atau disingkat menjadi haven't. Kemudian ketika subjeknya she, he, atau it, maka auxiliary verb atau to be-nya menggunakan has. She has, he has, it has. Dan untuk negatif sentennya tinggal menambahkan not setelah has atau disingkat menjadi hasn't. Contohnya, I have bought an umbrella. Saya sudah membeli sebuah payung, ya, dan seterusnya sampai kalimat tanyanya have I bought an umbrella? Sudahkah saya membeli sebuah payung, ya? Yes, I have, or no, I have not. Nah, ini untuk keterangan waktunya yang digunakan dalam present perfect tense for 2 weeks, already, up to now, just, so far, since, ya. For 2 weeks, selama 2 minggu katanya. Already, misalkan ditambahkan di sini, I have already bought an umbrella. Saya sudah membeli sebuah payung, atau menggunakan just. I have just bought an umbrella. Saya baru saja membeli sebuah payung, ya. Bisa menggunakan keterangan waktu. Berikutnya, yang keempat adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to indicate an activity that begins in the past and continues to the present. Jadi untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai sebelumnya di waktu lalu dan pada saat berbicara itu kegiatan itu masih berlangsung atau continuous atau progress atau progressive. Oke, let's see the pattern atau rumus atau polanya. Untuk kalimat positif, subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah ing form atau verb ing ditambah objek. Dan untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah been. Kemudian untuk kalimat tanyanya have atau has dikedepankan ditambah subjek ditambah been, ing form dan objek. Nah, ini yang perlu diingat ketika subjeknya pronounnya adalah they, we, you, I, auxiliary verbnya lagi-lagi menggunakan have. Kemudian untuk subjek pronoun she, he, it, auxiliary verbnya menggunakan has. Seperti present perfect sebelumnya, ya. Contohnya, I have been learning English for 2 hours. Saya telah sedang. Artinya setelah dimulai 2 jam sebelumnya. I have been learning English for 2 hours. Saya telah sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam. I haven't been learning English for 2 hours. Saya telah tidak, ya, di sini. Saya tidak telah sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Have I been learning English for 2 hours? Apakah saya telah sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam? Ya.
Adverb of time yang sering digunakan adalah menggunakan for, berapa, contohnya for 2 hours atau since, ya, atau since 2 hours ago misalkan, ya. Next, yang kelima, simple past tense. Simple past tense is used to indicate an activity that began and ended at a particular time in the past or specific time in the past. Jadi kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau dan selesai di waktu yang spesifik, ya, atau partikular, di waktu tertentu di masa lampau, ya. Kita lihat pattern atau rumusnya. Maka untuk kalimat positif menggunakan subjek ditambah verb kedua ditambah objek, ya. Untuk kalimat negatif subjek ditambah did tambah not, verb ke 1 tambah objek. Jadi untuk kalimat negatif setelah ditambah did maka verbnya jadi verb ke 1, ya. Kemudian untuk kalimat tanya, did plus subject plus verb ke 1 ditambah objek. Oke, kita lihat contohnya. I bought a new car 3 days ago. Saya membeli sebuah mobil 3 hari yang lalu. Dan seterusnya. Kemudian adverb of time atau keterangan waktu yang sering digunakan tuh ciri-ciri dari past tense keterangan waktu adalah yesterday, kemarin, atau last week, last month, last years, atau juga bisa menggunakan istilah ago, 2 days ago, 1 hour ago, ya, 2 jam yang lalu, atau in 1945. Jadi spesifik waktunya, ya, sangat jelas. Beda dengan present perfect tense, ya, waktunya tidak spesifik, ya. Itu yang membedakan simple past tense dan present perfect tense, ya. Berikutnya past continuous tense. Past continuous tense is used to indicate one action began earlier and was in progress when the other action occurred. Jadi past continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi sebelumnya dan masih berlangsung ketika suatu kegiatan yang lain terjadi. Kita lihat contohnya atau pattern atau rumusnya. Subjek ditambah was atau were ditambah ing form ditambah objek. Subjek ditambah was tambah not untuk kalimat negatif, ya. Kalimat tanya to be-nya was, were dikedepankan ditambah subjek ditambah ing form ditambah objek. Yang perlu diingat, ketika subjeknya they, we, you, maka untuk to be-nya menggunakan were. Dan untuk kalimat negatifnya tinggal menambahkan not, were not atau weren't, singkat, ya. Subjek pronounnya she, he, it atau I, auxiliary verb-nya menggunakan was. Negatif sentence-nya dan tambahkan not menjadi was not atau wasn't. Kita lihat contohnya. I was standing under a tree when it began to rain. Saya telah sedang berdiri di bawah pohon ketika hujan mulai turun, ya. Jadi menyatakan suatu kegiatan yang terjadi, ya, sebelumnya di waktu lampau pastinya dan sedang berlangsung, ya, ketika kegiatan yang lain terjadi, ya, seperti ini. Kemudian untuk adverb of time yang sering digunakan menggunakan when, as, while, ya, ketika. Next, number 7 atau nomor 7, past perfect tense. Past perfect tense is used to indicate an activity that was completed before another activity. Jadi untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah selesai dilakukan before another activity, sebelum kegiatan yang lain di waktu lampau, ya. Let's see the pattern atau rumusnya. Subjek untuk kalimat positif, subjek tambah head tambah verb ketiga ditambah objek. Kalimat negatif tambahkan not setelah head. Untuk kalimat tanya, head dikedepankan ditambah subjek. Verb ketiga ditambah objek. Let's see the example. Lihat contohnya. He had completely read a novel when I visited him. Dia telah selesai dia, ya, membaca sebuah novel ketika saya mengunjungi dia di waktu lampau itu, ya. He had not dan seterusnya, ya. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam past perfect tense adalah before, when, after, as soon as, until, ya. Kemudian berikutnya, past perfect continuous tense is used to indicate an activity
that was in progress before another activity or time in the past. Jadi past perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung sebelum kegiatan lain di waktu lampau, ya. Pattern atau rumusnya subjek ditambah had ditambah been ditambah ing form tambah objek. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah been, kalimat tanya had-nya dikedepankan, kemudian subjek, been, verb, ing, dan objek. Lihat contohnya. I had been playing soccer in the field since 6 o'clock when my mother came there. Saya telah sedang bermain sepak bola di lapang sejak jam 6 ketika ibuku datang ke sana, ya. Dan seterusnya menambahkan kalimat negatif, menambahkan not setelah had. Kemudian untuk adverb of time-nya menggunakan for, ya, atau whence atau by last. Yang ke-9 itu simple future tense. Simple future tense is used to express future time, untuk menyatakan sebuah rencana atau suatu kegiatan yang akan dilakukan. Bisa juga menggunakan to be, going to yang saya akan buat nanti secara khusus videonya, membandingkan antara simple future dan to be, going to untuk menyatakan sebuah rencana, ya. Tapi pada kesempatan ini hanya akan menggunakan simple future tense aja, ya, untuk supaya waktunya tidak terlalu panjang. Pattern atau rumusnya subjek ditambah will atau shall ditambah verb ke-1 ditambah objek. Kalimat negatifnya tinggal menambahkan not setelah will atau shall, kalimat tanya will atau shall dikedepankan sebelum subjek, ya. Kita lihat contohnya, I shall visit you tomorrow. Saya akan mengunjungimu besok, ya. I shall not visit you tomorrow. Saya tidak akan mengunjungi kamu besok. Dan seterusnya. Catatannya, shall ini digunakan untuk subjeknya I dan we, ya. Jadi shall ini hanya digunakan untuk subjeknya I dan we. Sedangkan will bisa digunakan untuk semua subjek. Jadi yang sering common atau sering dilakukan kita menggunakan will. Adverb of time atau keterangan waktu yang sering digunakannya adalah tomorrow, besok, atau next time, next week, next year, next month, dan seterusnya. Soon, later, atau tonight. Yang ke-10 adalah future continuous tense. Digunakan is used to express an activity that will be in progress at a time in the future. Untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang, maka menggunakan future continuous tense. Pattern atau rumusnya subjek ditambah will atau shall ditambah verb ing ditambah objek. Subjek ditambah will atau shall tambah verb ing tambah objek. Will atau shall ditambah subjek tambah verb ing atau objek untuk kalimat tanya. Contohnya, example-nya, she will be cleaning the floor by this time. Dia akan sedang membersihkan lantai pada saat ini, cuma besok hari. Untuk adverb of time-nya, keterangan waktunya seperti ini yang sering digunakan. By this time next week. By this time tomorrow. In a week. At 7 o'clock tonight. Atau all day tomorrow. Sepanjang hari besok, ya. Waktu ini, pada saat waktu ini, minggu yang akan datang, ya, dan seterusnya. Untuk yang ke-11 adalah future perfect tense. Future perfect tense is used to express an activity that will be completed before another time or even in the future. Ya, untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sudah selesai di masa yang akan datang sebelum kegiatan lain-lain di masa yang akan datang. Pattern atau rumus yang digunakan subjek ditambah will atau shall ditambah have ditambah past participle atau verb ketiga ditambah objek. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah have, ya. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogative sentence will atau shall dikedepankan, kemudian tambah subjek ditambah have, verb ketiga tambah objek. Contohnya, I will have written this novel by the end of this day. Saya akan sudah menulis novel ini di akhir hari, gitu ya. Di akhir hari ini, ya. Itu untuk di masa
by the end of this day. Ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I will not have written this novel by the end of this day. Saya tidak akan sudah menulis novel ini di akhir hari, dan seterusnya. Untuk adverb of time yang sering digunakan adalah by this time year, in the 3 years time, by the end of, by, dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 12 adalah terakhir future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is used to express an activity that will be in progress before another time or even in the future. Jadi untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung sebelum kegiatan yang lain di masa yang akan datang. Contohnya atau pattern atau rumusnya, subjek ditambah will atau shall ditambah have ditambah been ditambah ing form atau verb ing tambah objek. Sedangkan untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah been, kemudian kalimat tanyanya will atau shall dikedepankan, ditambah subjek, ditambah have been, ditambah verb ing, ditambah objek. Contohnya, I will have been sleeping for 2 hours by the time he gets home. Ya, saya akan sudah sedang tidur ya, tidur selama 2 jam ketika dia sampai di rumah gitu ya. Dan seterusnya, keterangan waktu yang digunakannya adalah by this end of, for bla 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 by, contohnya by 2 years of next month ya. Well, I think that's all the 12 tenses that we often use in our daily life. Jadi ada 12 tenses yang sengaja Mr. Wan rangkum yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. I hope it will be useful for us, especially for me. I look forward to seeing you in the next one. Thank you for watching. Bye now. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.